teman-teman Bali Sruti, kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban kekerasan. Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Teresia Iswarini atau biasa disapa Mbak Dini. Jadi beliau dari Komnas Perempuan yang Mbak ya. Apakah keadilan restoratif ini sama dengan mediasi, Mbak? Sebenarnya kalau berdasarkan regulasi ini adalah sesuatu yang berbeda. Keadilan restoratif itu adalah sebuah mekanisme yang dilakukan di tingkatan aparat penegak hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, dan mereka membuat sebuah mekanisme di mana semua pihak itu terlibat dalam proses menyelesaikan perkara dan tercatat, tertulis. Sampai dengan kesepakatannya itu harus ada pernyataan secara tertulis. Nah, kalau mediasi itu kadang-kadang tidak melewati bisa jadi tidak melewati aparat penegak hukum, tapi dia bisa terjadi di antara lembaga layanan, di dalam lembaga layanan, dan biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya domestik ya, soal pengasuhan anak, soal bagaimana penyelesaian dalam rumah tangga diselesaikan. Tapi dalam mekanisme keadilan restoratif ini ada di dalam mediasi. Mediasi adalah sebuah metode sebenarnya, karena ketika kita ngobrol itu membicarakan itu kan ada proses untuk membuat perdamaian. Jadi perdamaian, lalu ada para pihak yang meminta maaf, saling minta maaf, dan kalau misalnya perlu ada ganti rugi, ada denda, nah itu yang dilakukan. Bedanya ya, terlihat jelas bedanya. Nah, kalau terkait dengan keadilan restoratif ini, bagaimana sih kontribusinya terhadap terhambatnya keadilan bagi perempuan korban kekerasan? Nah, ini yang jadi bagian dari pemantauan Komnas Perempuan di 9 provinsi, 23 kabupaten kota. Mengapa kami melakukan pemantauan ini? Karena dari seluruh proses konsultasi publik yang dilakukan Komnas Perempuan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau disingkat SPPTP-KKTP, kita menemukan bahwa banyak banget perempuan korban yang melewati proses keadilan restoratif atau sejenis serupa keadilan restoratif kayak mediasi itu yang dilakukan di lembaga layanan dan juga lembaga adat, ternyata tidak memenuhi harapan, bahkan tidak memenuhi hak atas pemulihan korban. Sementara inti dari keadilan restoratif itu adalah pemulihan korban. Hambatannya adalah akses pemulihan dan keadilan bagi korban itu dihambat. Karena praktis ya, ketika sebuah regulasi yang harusnya bisa membantu aparat penegak hukum untuk melakukan step atau langkah-langkah bagi penyelesaian perkara, terutama bagi korban, itu harusnya bisa membantu korban. Tapi ternyata ketika masing-masing aparat penegak hukum itu punya penerjemahan yang berbeda tentang pemulihan, praktis dia enggak. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan terakhir nih, Mbak. Apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini untuk meningkatkan pemulihan terhadap korban? Yang perlu adalah satu, penguatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum. Kenapa ini penting? Karena ada cara pandang yang tidak sama ya, atau bervariasi antara para penegak hukum tentang apa itu keadilan restoratif. Konsepnya sendiri itu belum dipahami secara mendalam. Pemulihan itu apa? Pemulihan komunitas itu apa? Itu yang belum diketahui. Lalu juga soal relasi kuasa. Tidak semua aparat penegak hukum itu memahami konsep relasi kuasa. Sementara relasi kuasa ini sangat kental dalam perkara-perkara perempuan dan anak. Bayangkan KDRT misalnya di proses di RCK.
Nah, apakah polisinya membayangkan bahwa ibu ini atau korban ini harus bergantung pada suaminya? Karena ibu ini tidak punya pekerjaan. Dia sepenuhnya ibu rumah tangga, dia sepenuhnya ngurusin anak, misalnya anaknya 5, otomatis dia bisa jadi nih dia mau RT karena apa ya, saya tidak punya penghasilan, kalau saya cerai saya makan dari mana, saya miskin gitu. Belum lagi misalnya kalau suami saya masuk penjara, saya gimana, anak-anak saya gimana. Jadi pertimbangan kuasa ini kadang-kadang yang tidak dipahami oleh si polisi. Dan kemudian ya udah kata si polisi, ini RJ udah nih, kesepakatan sudah nih. Ketika dia datang lagi lapor, dia dipukulin lagi, jadinya bingung kok bisa. Padahal sesuatu yang ini ya, dalam siklus KDRT misalnya itu biasanya terjadi mulai dari ada apa, ada dalam perkawinan bahagia dulu, tidak ada masalah, tiba-tiba ada ketegangan. Setelah ada ketegangan, mulai dia saling pukul atau ada yang dipukul. Setelah dipukul, terus ada permintaan maaf, bulan madu, bahagia, lalu mulai lagi ketegangan, gitu siklus itu. Terus gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus KDRT yang lapor kemudian cabut itu sebenarnya sesuatu yang juga dipahami oleh Jadi pada intinya adalah persamaan perspektif ya. betul, persamaan perspektif termasuk pemahaman tentang apakah RG menghentikan perkara. Karena seharusnya RG itu tidak menghentikan perkara. Perkara itu bisa jadi dia ada RG nih di kali ini, tapi ketika dia melakukan lagi bisa langsung diproses untuk secara pidana diproses, lalu diberkas, dan diberkas masuk kejaksaan masuk ke pengadilan. Pengadilan nanti mempertimbangkan bahwa itu dulu sudah melahirkan diminta polisi, tapi kemudian tidak berjalan. Bisa jadi pertimbangan hakim, bisa dia dikurangi, bisa dia ditambahi sanksi. Jadi RJ, kesepakatan RJ adalah bahan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Jadi tidak menghentikan perkara. Tidak menghentikan. Jadi itu poin-poin penting Betul. di mana masukan mekanisme keadilan restoratif. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi saya menyimak tentang restoratif justice ini luar biasa loh. Ternyata seperti itu gitu. Jadi berdiskusi secara mendalam juga dengan Mbak Deni menambah insight kita. Betul. Dan menambah informasi, ilmu bagi kawan-kawan Bali Sruti, terutama juga staf Bali Sruti yang sekarang sedang fokus untuk membantu dan menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Terima kasih Mbak Rini. Sama-sama. Ya, dan teman-teman Bali Sruti telah tadi obrolan singkat namun padat tentang mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban. Selamat sore, dah.